إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah Shalah al-Ijtihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka mengikuti kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan, panutan, suri teladan, qudwah dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah jelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan, Allah juga mengembalikan. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu dan berkehendak atas segala sesuatu. Dan karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak amal-amal, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang kita akan hadapi ketika kita akan mati, meninggal, ya, karena semua kita akan mati cepat ataupun lambat, adalah kita meninggalkan anak dan cucu, meninggalkan keturunan. Itu adalah sunnatullah, bahwa manusia diciptakan memiliki keturunan. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berkembang biak, ya, banyak berkembang, ya. Bahkan sekarang jumlahnya sudah miliaran, dan ini merupakan sunnatullah. Ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua, dan ada saatnya kita mati. Dan nanti anak-anak kita, ya, merekalah yang akan menjadi penerus kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut orang-orang, ya, mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Ya, keturunan yang lemah itu apa? Lemah imannya, ya, lemah akalnya, ya, lemah niatnya, lemah amalannya. Itu generasi yang lemah. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata yang baik. Jadi kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan juga berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang tidak dusta, ya. Sehingga
anak-anak kita diajarkan kejujuran dan diajarkan kata-kata yang baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan meninggal nanti, ya, hanya Allah yang tahu. Ada namanya di dalam Islam wasiat. Mungkin sesuatu tema yang pernah kita dengar. Insyaallah kita akan bahas dalam kesempatan di pagi hari. Jadi saat orang menghadapi kematian ada 3 istilah di sini. Ya. Ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hibah, ada yang namanya waris. Ya. Yang kalau nanti kita sudah tiada, ya, otomatis 3 hal ini akan menjadi pembahasan. Ada wasiat, ada hibah, dan ada waris. Tentunya kita akan membahas dari 2 sisi. Wasiat ini ada yang artinya sempit, ya, dan ada yang artinya luas. Ada yang artinya harta dan ada yang artinya non harta, ya. Dan kita bahas dulu yang lingkupnya lebih kecil. Para ulama mengatakan bahwa wasiat itu, ya, adalah seseorang memesankan satu hal yang bermanfaat, ya, atau satu harta atau uang atau tanah atau apapun, bahkan hutang pun, ya, misalnya, itu adalah wasiat yang ia ucapkan atau ia tulis sebelum meninggal. Jadi di sini kita fokus pada wasiat, ya, dan kita ingin membedakan antara wasiat dengan waris. Bedanya apa? Wasiat dengan waris. Nah ini, bahwa wasiat dalam arti yang sempit adalah satu manfaat, satu harta, satu tanah, apapun, ya, komoditi yang ingin diserahkan, ingin dikasihkan kepada orang setelah kita meninggal nanti. Itu pada dasarnya demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, ini ayat awal-awalnya turun, diwajibkan, kata Allah, apabila kalian hadara ahadakumul maut, ingin sudah mau meninggal, ya. Masalahnya kita nggak tahu, ya, kira-kira meninggalnya kapan gitu kan. Tapi Allah bilang di sini, nanti kita jelaskan, ya. Ya, bagaimana, apa yang dimaksud ketika kita ihtidar atau akan mengalami kematian. Kata Al-Qur'an, ya, diwajibkan kepada kalian wasiat kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua. In taraka khairanil wasiyah, ya, kalau ia meninggalkan khairan, ya, khairan ternyata uang, harta. Kalau nggak ninggalin apa-apa, ya nggak bisa wasiat. Karena wasiat ke ente apa? Itu tanah, sebidang tanah berapa? 1000 meter. Oh, alhamdulillah, tapi masih ngutang, ya. Tapi bukan punya ane, punya tetangga sebelah, ya. Itu bukan wasiat, ya. Jadi itu dulu diwajibkan kepada diberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Bil ma'ruf, dengan pembagian yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat. Haqqan ala al-muttaqin, sebagai hak bagi orang yang bertakwa. Jadi awalnya demikian. Hingga turunlah ayat tentang warisan, ya. Jadi dulu pada dasarnya seorang anak bilang, "Mak, ya, saya wasiat, ya, berapa? 1 M buat emak, ya, 1 M buat bapak, gitu, ya. Karena saya merasa saya nggak akan lama lagi hidup, ya. Saya sakit begini, ya. Dan saya sekarang di rumah sakit, ya, dan keadaan seperti ini, ya." Jadi dulu boleh berwasiat, bahkan wajib kepada orang tua dan kerabat. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ayat waris. Kata-katanya masih menggunakan wasiat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Allah mewasiatkan. Jadi Allah mewasiatkan di sini bukan orang yang mewasiatkan, tapi mewajibkan, ya.
apabila lidzakari fi auladikum, anak lelaki mendapat 2 bagian. Ini pembahasan tersendiri ya. Kalau kita ingin membahas secara rinci masalah waris, tentunya adalah masalah yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan ini, khususnya ya ketika kita menghadapi kematian ya. Dan ini kita fokus pada wasiat. Baik. Jadi setelah ayat itu turun, maka ayat yang berkaitan tentang wasiat kepada kedua orang tua dihapus hukumnya. Jadi orang tua tidak mendapatkan wasiat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala la wasiyata liwarithin, ya. Tidak mendapat wasiat ya, ahli waris. Dan ahli waris itu kalau masih ada orang tua, kedua orang tua, ya. Kalau ada anak, anak, dan seterusnya ya, itu mendapat, punya istri juga mendapatkan, atau pasangan mendapatkan warisan. Ala la wasiyata liwarith, ya. Ahli waris tidak mendapatkan ya yang namanya wasiat. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga suatu hari dalam hadis sahih ya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dia sakit. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aku akan berwasiat, ya, aku akan memberikan semua hartaku kepada orang lain. Ya, aku hanya punya anak perempuan 1, aku mau kasih semua hartaku untuk orang, wasiat nih. Karena diucapkan ya ketika dalam keadaan sakitnya. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis ya, disebutkan bahwa tidaklah seseorang ketika dia sakit kecuali dia menulis ya, wasiatnya bersamanya. Ya, demikian riwayat menyebutkan ya bahwa kalau kita mempunyai harta, maka kita tulis surat wasiat tersebut. Nah, di sini surat wasiat yang diucapkan oleh Sa'ad tentunya bukan untuk anaknya, bahkan seluruh hartanya ingin dikasihkan kepada orang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, jangan engkau kasih semua hartamu. Kemudian kata Sa'ad, fanisfu, ya Rasulullah, kalau setengah bagaimana? Ya, setengah juga jangan. Ya. La tatasaddaq, ya, jangan kau sedekahkan dengan setengah. Kalau begitu fatsulusu, kalau sepertiga bagaimana? Maka kata Rasulullah SAW, ats-tsulus was-tsulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Tapi di sini Rasul tidak melarang. Maka kata ulama ya bahwa sepertiga harta kita boleh diwasiatkan. Tentunya bukan untuk ahli waris. Ya, misalnya ada untuk kegiatan untuk masjid, atau untuk wakaf, atau untuk rumah Quran, atau untuk orang yang kita kenal dekat misalnya ya, atau untuk orang yang kita mempunyai hubungan baik, atau kerabat yang bukan masuk dari ahli waris, maka boleh diwasiatkan sepertiga hartanya ya. Nah, ini nih, kemudian Rasulullah SAW bilang apa? Innaka intazar warasataka aghniya khairun min an yatakaffafun nas, atau khairun min an yas'alun nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagi mereka daripada mereka minta-minta ke orang lain. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya. Nah, ini Rasul udah ajarin ya, kalau punya harta jangan dihabiskan buat orang lain. Ya, walaupun Rasulullah SAW ya makomnya berbeda ya, kalau beliau nggak menyimpan harta kita tahu, karena para nabi ya, kata Rasulullah SAW, kami para nabi ya tidak mendapatkan waris dan tidak mewariskan, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi nggak ada waris. Dan Rasulullah SAW ya kita tahu ya tidak ada keturunannya yang masih hidup ketika beliau meninggal kecuali anaknya Fatimah. Selebihnya meninggal saat Rasul masih hidup.
Ya, dan Fatimah pun ketika itu meminta harta yang didapatkan ketika perang yang populer namanya tanah di Fadak, namanya Fadak. Satu tempat tentunya ya yang Rasulullah SAW dapatkan, dan Fatimah minta kepada Abu Bakar As-Siddiq ya ingin mengklaim mendapatkan tanah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq bilang Rasul pernah bersabda bahwa apa yang kami ya dapatkan itu bukanlah waris. Jadi kami tidak tidak mewariskan, dan otomatis juga tidak mewariskan, tidak mendapatkan waris dan tidak mewariskan, sehingga Fatimah menerima keputusan itu karena itu adalah memang sabda dari bapaknya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, jadi ini dasarnya wasiat. Jadi perbedaan wasiat, nah ini yang perlu kita jelaskan antara wasiat kemudian dengan waris, apa bedanya? Ya, bedanya wasiat tadi, ya, ia diberikan kepada siapa? Kepada selain ahli waris. Tetapi dibagi-bagikannya setelah orang yang punya harta itu meninggal. Jadi kita punya dua istilah, ada wasiat, ada waris, ada satu lagi namanya hibah. Ya, kalau hibah itu pemberian, ya, pemberian itu bisa kepada ahli waris, bisa kepada non ahli waris. Ya, bedanya hibah dengan wasiat dengan waris, ya, hibah itu ya dieksekusinya atau dibagikannya itu sebelum meninggal. Bedanya ya. Kalau sudah meninggal itu namanya waris. Ya. Kenapa kita bahas ini? Ya karena kita akan ke sana gitu ya. Kita sudah jelaskan masalah zikir ya. Kita juga memperhatikan kalau kita punya harta, misalnya kelebihan gitu ya. Wah, Ustadz aneh punya harta berapa? Udah banyak lah, cuman 10 M. Aneh bingung mau kasih siapa. Nah, gitu kan? Nah, ini ya. UM kebanyakan kayaknya kalau aneh kasih semua untuk ahli waris ini ya udah boleh diwasiatkan ya maksimal sepertiganya dikasih ya diwakafkan untuk masjid atau untuk lembaga pendidikan atau untuk orang-orang yang memang kita kenal dengan baik misalnya ya ini merupakan mengamalkan ajaran Allah ya tentunya hukum wasiat dalam konteks harta tentunya ya. Dalam konteks harta itu kata ulama tidak wajib ya, tapi disunnahkan ya disunnahkan. Jadi kalau kita punya harta kalau bisa wasiat ya wasiat. Ya kalau nggak ada uangnya gimana wasiat? Mana harta warisan ini cuman sendal jepit doang ya milik babe dan emak. Ya nggak ada warisannya ya. Tapi biasanya orang meninggalkan warisan gitu ya. Nah itu. Jadi kita hidup lama ya. 60, 70, 80 ya. Ujung-ujungnya itu harta nggak kita bawa ke kuburan kan. Nanti tolong 2 hektar itu digulung masukin ke kuburanannya. Nggak akan dibawa ya. Akun bank kita berapa? Ya nggak banyak lah 10 M. Nanti ditransferin ya dimasukin ke kuburan. Yang menikmati adalah siapa? Ahli waris. Ya. Nah jadi itu permasalahan. Ya tentunya Rasulullah SAW tidak mewariskan dan tidak mewasiatkan dalam arti uang. Ya, jadi Rasul tidak berwasiat dalam. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau utang gimana, ya. Jadi kita sudah jelaskan wasiat yang artinya kelebihan kekayaan yang dimiliki seseorang yang ia ingin berikan kepada ahli atau non ahli waris yang bukan ahli waris setelah meninggalnya maksimal sepertiga. Ya, nah ada wasiat lain ya ketika kita juga mau meninggal. Ya ini yang wajib ya misalnya wasiat apa Pak? Nah, ya ini babe udah nggak enak nih ya kesehatan juga ini ya aneh wasiat. Wah alhamdulillah nih be mau dikasih berapa 2 M? Enggak, babe punya utang dulu sama tetangga 50 juta. Tolong ya dilunasin. Nah itu wasiat juga ya, itu wajib dilaksanakan. Jadi hutang juga masuk wasiat. Iya, tapi di sini bukan kelebihan harta, tapi apa tanggungan. Jelas ya?
Iya, ya, Babe dulu punya amanah gitu kan. Amanahnya apa, Be? Ini Babe dulu sekretaris ya atau megang uang. Oh gitu ya. Kamu sekarang lanjutan itu juga masuknya wasiat. Ada amanah yang dipegang oleh seseorang ya, entah itu uang atau apa saja ya. Kemudian diminta ya kepada siapa ahli warisnya. Tentunya di sini bukan dalam konteks harta ya, tapi dalam sini tanggungan ya. Untuk apa? Untuk menjaganya. Itu juga wasiat. Ya. Atau saya punya, Babe punya ini ya, apalah ya, pekerjaan kamu lanjutkan, itu juga masuknya wasiat ya. Jadi ada wasiat itu yang sifatnya kelebihan harta, ada juga yang menjadi amanah, kewajiban ya. Seperti misalnya megang uang atau hutang ya. Makanya kalau orang meninggal gimana? Ya jika almarhum memiliki sangkutan ya itu. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan hutang untuk untuk ahli waris ya. Wah ternyata ya, orang tua kita dulu ngutangnya banyak ini, ya, nggak pernah bilang ya. Itu yang bayarin sekarang ya. Ya jadi demikian. Nah ini juga masuknya adalah bab wasiat. Ya. Baik. Jadi yang perlu kita pahami bahwa dalam kehidupan ini ya harta-harta yang kita kumpulkan ya pada akhirnya kita akan wariskan ya, pada akhirnya orang yang akan menikmatinya. Kita tidak akan menikmati kalau kita sudah masuk liang lahat selesai ya. Ada lagi yang kita bawa. Apapun dari dunia tidak akan kita bawa. Right. Nah, yang wasiat yang selanjutnya masih dalam konteks ketika kita mau wafat, ya, mau meninggal, itu yang bukan sifatnya materi, ya, yang bukan sifatnya materi, ya, tapi lebih kepada pesan, ya. Kalau Babe mati, tolong nanti dimakamin di lapangan, ya. Ah, itu wasiatnya. Tapi bukan masalah harta, ya. Tolong nanti disolatkan di mana? Di Masjid At-Taqwa. Nah, itu juga wasiat, tapi bukan wasiat yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an, ya. Yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang tadi saya baca adalah masalah apa? Harta. Tapi ini juga wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Jadi kalau saya meninggal nanti tolong sholatkan di mana? Iya, di Masjid Taqwa atau di mana, itu tidak bertentangan. Tapi kalau saya meninggal, iya Pak, kenapa? Saya wasiat gimana? Sholatin di kandang ayam. Ya, ini bertentangan kok, sholatin di tempat yang najis gitu. Jangan dilakukan ya. Ya, kalau nanti Bapak meninggal, kenapa Pak? Ya, tolong lanjutin togelnya ya. Atau judinya ya. Nah, ini wasiat yang tidak boleh diapakan? Dilaksanakan. Ya, walaupun dia berwasiat berpesan dengan hal tersebut. Ya. Ini tentang bab wasiat. Jadi bab wasiat ini ketika hadara ahadakumul maut. Ketika kematian itu datang kepada kalian. Ya, indikasinya bagaimana ya? Kita sakit atau merasa ya. Kan demikian. Ya, ada firasat. Bagaimana Rasulullah SAW juga memiliki firasat ketika beliau mau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau meninggalnya nggak ada firasat mendadak ya berarti nggak sempat wasiat. Makanya tadi dianjurkan kalau kita memiliki kelebihan harta, tulis ya, ketika kita sakit tulis, saya mewasiatkan sebidang tanah untuk pesantren gitu kan. Nah, udah. Jadi nanti tidak bisa diklaim sama ahli warisnya, ditulis, disegel ya pakai notaris atau apalah ya, tanda tangan, kalau bisa pakai materai ya, materainya 2. Nanti itu bisa diapakan atau ada saksinya. Ya, karena perlu ada saksi masalah wasiat. Iya. Baik, dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah selesai wasiat yang masalah uang-uang, harta-harta ini gitu kan, ya udah. Karena memang uang-uang dan harta-harta itu pasti kita akan tinggalkan. Baru kita masuk wasiat yang bukan harta, yang tidak ada kaitannya dengan ketika kita menghadapi kematian. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri gitu kan. Iya kan? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling berwasiat. Apakah berwasiat di sini pakai uang? Enggak ya. Nah, ini wasiat yang lebih apa? Yang lebih luas. Karena di sini wasiat yang dimaksud dalam surah Al-Asr ini adalah wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Iya. Ya, jadi nanti wasiatnya aneh, alhamdulillah ya orang tua mau wasiat apa nih? Mau wasiat sawah atau enggak ya? Aneh wasiat kepada ente untuk cepat kawin. Jangan menjomblo terus ya. Nah ini ya, wasiat kepada ente untuk apa? Untuk sabar menjalani kehidupan ya. Jangan sampai apa? Tidak sabar. Nah ini wasiat dalam arti yang luas. Nah wasiat yang keempat ini tak kalah pentingnya ya. Kalah pentingnya, yang harta juga penting agar kita aware dari sekarang. Oh, ini nih, jangan uang itu ditumpuk semua ya. Kalau bisa, untuk ahli waris ada, untuk yang non ahli waris ada, untuk wakaf ada. Ya, jadi kita persiapkan. Ya. Nah sekarang wasiat yang lebih luas, ya, yaitu apa? Yaitu berpesan dengan kebaikan. Di sini yang disebut dengan wasiyah. Iya, bagaimana caranya kita berpesan dengan kebaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Pesan kebaikan itu gimana? Menasihati. Jadi nasihat itu apa? Wasiat. Dan Rasulullah SAW ya, berwasiat kepada umatnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku mewasiatkan kepada kalian apa? Uang, tidak. Harta tidak ada. Ya. Aku mewasiatkan kepada kalian kitabullah. Ya. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita memang hidup ya untuk bisa berjalan sesuai dengan ya ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan apa? Jangan apa ya? Jangan menahan. Kalau ada orang yang butuh wasiat, kita wasiatkan. Kita nasihati, karena itu bagian daripada wasiat. Ya. Makanya kalau orang ceramah Jumat mana? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi wasiatnya bukan bagi-bagi uang. Ya. Walaupun habis sholat Jumat ada Jumat berkah. Gitu. Ya, tapi yang dimaksudkan oleh khatib usikum itu menasihati. Ya. Sehingga tujuan menasihati itu apa? Agar kita tidak terjerumus pada satu amalan atau satu perbuatan yang dosa. Ya. Nah sekarang orang ini aneh-aneh ya. Ya belum lama di Jagakarsa ya, seorang bapak yang membunuh 4 anaknya sendiri gitu. Iya. Nah, ini mungkin dia kurang nasihat ya, depresi ya karena dia merasa dirinya nggak kerja, istrinya kerja, tapi apa kaitannya punya anak? Bunuh semua yang paling gede 6 tahun. Ya, dan ditulis itu puas bunda gitu ya. Jadi ada faktor ekonomi ya. Nah pengajian seperti ini masuk dalam wasiat. Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kita semua karena kita semua butuh dakwah wasiat ya. Usikum bitaqwallah. Usikum bis-sam'i wat tha'ah. Nah itu ya yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Aku ya mewasiatkan kepada kalian untuk as-sam' mendengar wa ta'ah dan taat. Jadi kita diperintahkan untuk mendengar dan taat ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian seorang hamba sahaya ya. Karena dalam Islam kita dilarang untuk yang namanya embargo ya. Itu namanya al-khuruj. Ya, kalau menasehati, mengkritik boleh. Tapi kalau al-khuruj nggak boleh. Al-khuruj alal hakim namanya. Itu namanya embargo. Keluar dari hakim atau pemimpin yang muslim, yang sah. Ya, gitu. Jadi, kita diwasiatkan untuk mendengar dan taat. Nah, itu wasiat yang tak kalah pentingnya di akhir zaman ini juga. Ya. Dan bisa memecahkan banyak permasalahan yang kita dengar.
Kaidin lagi nih sama Israel. Karena masih apa? Masih hangat ini. Bahkan ada viral di podcast ya, bahwa apa namanya Israel itu jauh sudah lebih lama daripada orang Arab di Palestina. Ya betul memang. Ya. Kita tidak menampik itu ya, bahwa mereka ketika masuk kemana? Ya, ke bumi yang dijanjikan yaitu Palestina, itu memang Nabi Musa kan begitu dengan Yosua atau Yasua, kita tahu. Jadi kita nggak bahas itu bahwa Nabi Musa dulu pertama yang masuk ke sana dan kemudian Yosua yang juga membangunnya, kemudian Nabi Daud. Kita tidak menampik sejarah itu. Itu bukan masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah as-sam'u wa ta'ah. Oh ya. Masalahnya dengar dan taat. Karena mereka tidak mau taat. Itu masalahnya. Gak taat gimana? Karena Nabi Isa, Nabi terakhir dari Yahudi, dari Bani Israel mengatakan, ya, mengatakan apa? Qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas kan? Jadi Nabi Isa bilang apa? Aku memberi kabar gembira kepada kalian, akan datang Nabi setelahku yang namanya Kabar gembira itu maksudnya gimana? Ikutin, nah itu poinnya. Jadi kita tidak mau bahas perdebatan bahwa ini orang Yahudi dulu di sana, ya ada. Dan sebelum Yahudi juga udah ada orang di sana. Yaitu bangsa Romawi yang mereka awalnya tinggal di Palestina, yaitu ditinggal di mana di pantai-pantai di laut Mediterania, ya. Nah, di situ Palestina. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama, ya. Jadi kaitannya dengan wasiat, semua nabi berwasiat dengan kebaikan, tetapi nabi tidak berwasiat dengan harta. Ya. Wawarisa Sulaimanu Daud, dan Nabi Sulaiman wariskan. Ya. Nah ini dibahas oleh ulama. Oh, berarti Nabi Sulaiman dapat warisan Nabi Daud dong. Gitu kan? Ya kata ulama mewariskan ilmunya. Mewariskan apa? Ilmunya. Karena Nabi Daud ya, ia adalah seorang pekerja keras. Ya. Iya, pekerja keras. Bahkan apa? Al-Quran mengatakan wa alanna lahul hadid ani amal sabighati wa qaddir fis sardi wa amalu shalih, ya. Membuat besi ya, kemudian kayu dan seterusnya, ya. Memahat kayu itu yang dilakukan Daud alaihissalam. Jadi yang diwariskan Nabi Sulaiman bukan harta, ilmunya. Dan Nabi Sulaiman sekaya itu tidak mewariskan kepada anaknya. Nabi Sulaiman kan kaya, ya. Nabi yang paling kaya dari semua para nabi adalah Nabi Sulaiman. Tuh, tapi Nabi Sulaiman apakah diwarisin? Ya, diwarisin nih. Ya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Wassalamualaikum Sulaiman lillahi rabbil alamin, atau kepada anaknya? Tidak. Ya, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahwa istananya istana kaca itu ya. Ketika Ratu Balkis masuk, ya, dia angkat itu roknya. Ya, dikiranya itu air, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalat innahu sarhum mumarradun min qawari. Ya, bukan ya? Qila la yadkhulis sarh falamma ra'atu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir, ya. Itu adalah lantai yang dibuat dari kaca tuh. Bayangkan rumahnya lantainya dari kaca, ya, kalau kita pecah. Nggak tahu, kacanya luar biasa, saking kayaknya Nabi Sulaiman, ya. Saking kayanya Sulaiman dan saking kuatnya Nabi Sulaiman, saktinya Nabi Sulaiman, ya. Di mana Nabi Sulaiman, ya, qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Ya. Qala
Jadi ada seorang yang dia memiliki ilmu bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata berkedip. Alaihi assalam. Nah, jadi ini wasiat dalam arti yang kedua, ya. Jadi kita berwasiat dalam kebaikan, ya, khususnya di akhir-akhir zaman ini. Ya, kalau kita punya keluarga, wasiatkan kepada kebaikan, kesabaran, ya, dalam menjalani hidup. Ya, karena hidup ya di akhir zaman ini tentunya tidak semudah ya, dulu. Ya, banyak saja godaan, banyak saja rintangan. Ya. Yang dulu orang bisa makan, sekarang orang susah makan. Yang dulu orang cepat dapat kerja, sekarang sudah menjadi honorer 10 tahun, 15 tahun gak diangkat-angkat. Berubah masanya. Maka butuh apa? Wasiat. Ya. Wasiat. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa wasiat kepada dengan harta gitu ya. Syukur demikian. Ya, ataupun kita menghibahkan. Menghibahkan apa? Menghibahkan harta yang kita miliki. Supaya harta kita menjadi berkah. Jadi ini yang berkaitan tentang wasiat. Jadi hidup kita tak lepas dari dua ini. Wasiat harta, wasiat non harta. Kematian, kehidupan. Itu mau meninggal, wasiat harta, wasiat yang kita miliki atau non harta. Masih hidup, masih lama, wasiat dengan kebaikan, wasiat dengan ya kesabaran, wasiat dengan Quran yang sifatnya non materi. Ya. Karena memang itu hidup kita. Kalau kita malaikat, ya kita pasti tidak apa? Iya, kita tidak butuh materi karena malaikat nggak makan, nggak minum kan begitu. Ya. Tempat tinggalnya juga kita nggak tahu, tapi manusia materi. Ya. Nah, pesannya juga sesuai hadis Sa'ad ya, jangan sampai kita menelantarkan ahli waris kita gitu. Itu nggak boleh. Ya. Kita kasih semua harta kita ke orang lain, tapi ahli waris kita Rasulullah tadi menjadi orang yang meminta-minta. Ahli waris kita nggak punya apa-apa, ya. Maka ini jangan sampai terjadi. Ya. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin rinci lagi, masalah ini adalah berkaitan ya dengan karena request tentang hari masa yang akan datang ini berkaitannya. Karena wasiat adalah salah satu cara ya, agar kita bisa mendapatkan pahala kalau kita nanti meninggal gitu kan kata Rasulullah SAW. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salah. Ya, kalau kita wasiat 2M untuk apa? Untuk pesantren. Meninggal kita amalan kita jalan terus kan? Yaitu yang pada hafal Quran doain kita sampai hari kiamat kita jalan terus kan begitu. Itu juga adalah bentuk wasiat ya, wakaf ya. Bikin lembaga pendidikan itu atau masjid atau apalah ya, fasilitas yang itu akan mengalir pahalanya kepada kita walau kita nanti sudah mati ya. Ya. Jadi yang pertama illa min salas shadaqatin jariyah. Jadi sedekah jariyah itu pintunya salah satunya dengan apa? Dengan wasiat. Wasiat. Ya. Wasiatkan mobil saya ya untuk operasional mushola al-istihad ya. Ya, jadi nanti ketika sudah tiada otomatis jadi punya milik mushola al-istihad. Jadi bermanfaat ya untuk konsumsi, untuk misalnya mengantar ustadznya atau apalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, itu juga yang perlu kita pikirkan. Jadi ketika kita hidup jangan kita mikirkan apa saja yang bisa kita raih ketika hidup, tapi pikirkan apa saja yang bisa kita raih setelah kita meninggalkan kehidupan. Saya ulangi. Ketika kita hidup, jangan kita pikirkan apa saja yang kita bisa raih. Oh, bisa ini, bisa bangun rumah, kemudian anak punya menantu yang bagus, begini, punya mobil. Ya. Tapi yang kita pikirkan juga apa saja yang bisa kita raih dari kebaikan, ya, ketika nanti kita sudah mati. Jadi kalau kita nanti sudah mati, kita tetap mendapatkan pahala. Nah, nanti di hari akhir pahala kita banyak, walaupun kita sudah
meninggal, ya, mengalir terus. Nah, salah satunya adalah dengan wasiat. Baik, itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti ada tanya jawab, ya, biar lebih hidup. Ya. Intinya adalah wasiat merupakan ajaran dalam Islam dan disyariatkan, ya, dan yang kaitannya dengan kematian, ya, kita disyariatkan untuk berwasiat kalau kita memiliki kekayaan atau harta, sehingga harta itu bukan hanya ke ahli waris tapi juga manfaatnya bisa dirasakan pada orang lain. Ya, jangan sampai harta itu berebut, ya, belum meninggal udah berebut anak-anak, ya. Jadi kalau bisa kita wasiatkan sebagiannya, atau kalau bisa kita hibahkan langsung untuk sesuatu yang manfaatnya kita akan dapatkan ketika kita sudah tiada nanti. Entah itu masjid, entah itu lembaga pesantren, entah itu apa saja, ya. Jadi bisa ya tadi untuk sesuatu yang manfaatnya bisa kita rasakan pahalanya setelah kita mati, atau diberikan kepada orang yang kita memang memiliki hubungan baik dengannya, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan mengenai wasiat. Demikian, semoga bermanfaat, ya, dan kita diberikan kesehatan, ya, dan kelancaran dalam urusan, kelapangan rezeki, dan umur yang panjang dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Iya. 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 Baik, yang pertama masalah hibah. Jadi hibah itu yang perlu kita pahami, dia berlaku ketika kita masih hidup. Ya, dalam hibah itu pembagiannya jauh berbeda dengan waris, ya. Jadi di sini hak prerogatif seorang orang tua. Ya, walaupun tetap ulama mengatakan tidak boleh ada yang, ya, terzalimi di antara anaknya, nggak boleh. Tapi bagiannya tidak mengikuti waris, jelas ya Pak? Misal saya punya anak 4, ya, udah buat lo nih, ya, rumah, ya, buat kamu rumah. Saya apa Pak? Rumah ini aja nih, mesin cuci, ya. Nah, jangan, ya, itu termasuk zalim, ya. Jadi bagiannya tidak mengikuti warisan, ya. Jadi lebih lebih leluasa, ya. Nah, itu memang lebih bagus demikian, karena biasanya kalau bisa, ya, kan ada anak-anak itu yang nggak belajar agama sudah sudah ribut itu, bapaknya padahal masih hidup, ya, tapi gara-gara masuk opnam, bagi-bagi warisan gitu kan, ya. Maka ya, kapan nih si bapak cepat mati? Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi untuk mengantisipasi kita bagikan. Jadi pembagiannya Pak itu tidak mengikuti pembagian waris. Jelas ya Pak? Karena waris itu berkaitan dengan kematian, ya. Jadi kalau kita masih hidup kita bilang ini kamu tanah, ini kamu rumah, ini kamu sawah, selesai, ya. Dan kalau bisa itu jangan omongan aja, hitam di atas putih nih. Sertifikatnya nih. Sertifikatnya. Jadi ketika meninggal udah nggak ada, selesai, udah dibagi semua kan, hibatan sebagai hibah. Jadi warisnya nggak ada. Karena sudah dibagi ketika hidup. Jelas ya? Jadi pembagian hibah itu berkaitan dengan kondisi kita masih hidup. Kalau sudah meninggal itu jatuhnya waris, ya. Jatuhnya waris. Nah, kalau wasiat itu tadi bukan kepada ahli waris. Sudah kita jelaskan, ya. Baik. Belum, satu lagi. Silakan, teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Di masyarakat kita ini terjadi. Ada seorang tua punya Iya. ketika anaknya meninggal dan anaknya sudah punya keluarga. Iya. Dia meninggalkan anak. Padahal orang tuanya masih ada. Iya. Ketika orang tuanya meninggal, bahkan harta peninggalan itu dibagi. Iya. Yang terjadi di masyarakat kita, katakanlah anak laki-laki mereka satu bagian. Iya. Dua bagian ya. Iya, setengah bagian. Iya. Kebetulan yang meninggal pada waktu orang tuanya masih hidup, dia meninggalkan anak laki-laki. Dalam pembagian ini apakah sama ya, orang tuanya masih hidup ya, yang dibagikan orang tuanya tuh si anak berarti kan ya, orang tuanya meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki. Ini yang menjadi masalah yang sering terjadi. Mohon pembagian waris terhadap anak laki-laki yang masih orang tuanya meninggal dia masih ada. Bagi orang laki-laki orang tuanya masih ada dia meninggalkan. Iya, jadi yang pertama tadi ya masalah wasiat dengan sesuatu yang tidak memungkinkan. Jadi tidak wajib ya. Nanti makamin bapak di mana? Di Nusa Kambangan. bawa ke bawah. Gimana bawanya? Susah gitu kan. Jadi kalau tidak memungkinkan tidak wajib ya. Atau nanti di mana dimakamkan di Pulau Seribu sana yang namanya pulau itu nanti bawa ke sana. Jadi tidak mesti Pak ya. Jadi kita lihat dulu kemungkinannya mungkin atau tidak. Nah, kemudian masalah waris ya. Ini memang sering terjadi. Tapi patokannya adalah tadi kasus meninggalnya. Karena di sini yang meninggal itu anaknya dulu kan. Anaknya laki-laki meninggal, dia punya anak. Baru setelah itu bapaknya yaitu kakeknya dari anak-anak laki-laki ini gimana pembagiannya, begitu kan? Nah ini, nah kita lihat kalau kakeknya masih punya kerabat, ya maka dia apa? Iya, maka dia masih dibagikan ke misalnya punya adik atau punya kakak, ya punya pasangan misalnya atau punya anak atau anak laki-laki ini punya saudara nggak, gitu kan? Kalau dia cuma satu, ya berarti dibagikan kepada cucunya, begitu kan? Sebagai fara ya, sebagai cabang daripada anak laki-laki tersebut. Nah, jadi harus dipisah. Mana yang tarekah bapak ke anaknya, mana yang tarekah kakek ke anaknya, otomatis ke cucunya begitu. Ya memang kita demikian. Ya, makanya nanti kita juga bahas di MUI Depok, kita akan keluarkan namanya surat himbauan, yaitu untuk menyegerakan pembagian waris sesuai syariat. Karena kejadiannya di kita sering ya, sudah anak cucu belum dibagi-bagi itu waris, sehingga apa? Numpuk ya. Harusnya orang tua punya warisan ditahan, nanti tiba-tiba orang tuanya meninggal. Nah, bagiannya kan lebih susah. Bagaimana pembagiannya? Nah, daripada nanti konflik, biasanya konflik jelas ya. Maka itu lebih baik dibagikan secara dengan segera. Jadi di sini harus dipisahkan mana yang tarekah bapak untuk anaknya, mana yang tarekah kakek untuk anaknya. Yang otomatis di sini kan anaknya duluan yang meninggal kan. Iya. Jadi ini apakah dia dibagikannya seperti apa ya? Berarti dia turun kepada cucu begitu kan. Jadi dipisah. Baik. Ada lagi? Andainya pembagian waris dia ada keluarga. Ya, dia mengambil katanya itu dia termasuk harta halal atau betul. Apa?
Iya, ini nggak adil kan, saya perempuan, kenapa segini ya? Iya, pokoknya sambil semua gitu kan, saya ngurusin bapak sama emak, masa ente yang kan kadang kita merasa gitu kan. Aneh anak cewek ngurusin orang tua, ente anak cowok pergi kemana tiba-tiba minta bagiannya satu begitu kan? Ya dia merasa tidak adil. Ya. Apakah 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 hartanya itu haram? Iya haram. Ya harus sesuai dengan Islam. Jadi harus dibagikan dulu. Nanti ya boleh dia bilang, aneh kan udah ngurusin bapak dan emak, bisa nggak? Itu beda lagi. Tapi pembagian awal harus sesuai syariat. Nanti kalau misalnya ada misalnya kakaknya yang cowok dia bilang udahlah ini aneh kasih yang pembagian ini buat ente, itu nggak masalah. Tapi pembagian awal harus sesuai syariat. Ya, jadi itu bisa dikomunikasikan setelah nanti dibagikan. Ya memang kita merasa begitu kan? Iya, iya merasa. Iya. Tapi kan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Nah, sekarang bagaimana kebijakan kita, misalnya sebagai anak laki-laki yang bagiannya lebih besar, ya kita berikan ya dari bukan waris, dari apa? Sedekah atau hadiah dari harta yang sudah dibagikan. Kenapa? Karena misalnya anak perempuan ini sudah ngurusin si emak, si babe lebih lama. Ya, jadi intinya iya. Nah ya. Nggak halal, nggak halal. Ya. Karena sampai seperti itu, maka ayat yang terpanjang kedua dalam Al-Quran adalah masalah waris kan gitu. Yang pertama masalah utang gitu kan. Itu artinya apa? Istilah koridornya gitu. Ya, jadi itu perlu diedukasi memang dari awal. Jangan nanti karena anak perempuannya 3 cowoknya 1, anak perempuan kan ngiri kan. Kenapa saya bagiannya segini? Gitu. Kenapa laki-laki bagiannya 1 sedangkan kita cuma setengah? Gitu. Baik. Cukup? Silakan. Iya. Misalkan belum sempat ditambahin kemudian orang tuanya meninggal, bayinya apakah masih tetap atau menjadi korban? Oh iya. Orang tua mengibarkan kamu dapat ini, tapi belum sempat ditampilkan. Iya. Kemudian orang tuanya meninggal. Nah, apakah ketika meninggal ini hibah yang belum sempat ditampilkan atau menjadi waris? Iya, pada dasarnya kalau dia sudah mengatakan itu secara lisan, ya, dan itu tidak ada klaim atau tidak ada apa namanya? Iya, tidak ada, jadinya hibah. Cuman yang menjadi masalah kalau dia diklaim, artinya enggak begini kan biasanya begitu, ya, karena tidak ada kekuatan dia menjadi waris. Tapi selama tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada ribut, orang sudah paham, tetap dia jatuhnya hibah. Biasanya kan yang jadi masalah, oh enggak dia nggak ngomong ya, nanti nggak ada doang ya, aneh nggak denger gitu kan, ya udah jatuhnya waris ya. Tapi kalau anak-anak tidak ada keributan, tidak ada apa namanya ajuan atau tidak ada menafikan, ya, maka itu jatuhnya hibah. Selama tidak ada klaim bahwa ini enggak, saya nggak dengar kok. Nah, kalau itu udah langsung otomatis ke waris jatuhnya. Tapi kalau anak-anak sudah paham dan ada saksinya dengar semua, walaupun belum dicatat, itu jatuhnya hibah. Jelas ya? Coba. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kadang-kadang kita ketika seorang meninggal ada sambutannya yang biasanya kita almarhum atau almarhumah kita dapat menghubungi ahli waris. Bagaimana dampaknya terhadap ahli waris itu jika dia tidak mampu membayar usaha yang dilakukan oleh almarhum atau almarhumah itu? Apakah dia akan terkena orang yang berhutang atau orang yang berhutang secara dana? Apakah tidak? Jadi ahli waris tidak membayarkan hutangnya gitu? Dia tidak mampu membayar hutang orang yang
Ya, kalau dia tidak mampu, dia akan dosa. sebagai orang yang berbukan tidak mampu. Iya. Baik, ya, jadi tadi saya mau menjelaskan lagi ya apa tentang kalau misalnya tadi ya, kasus anak ya. Jadi kalau cucu saya jelaskan dalam waris itu kalau cucunya dari anak laki-laki dia dapat ya. Tapi kalau cucunya dari anak perempuan nggak dapat. Cucunya dari anak laki-laki pun kalau si bapak tadi punya saudara nggak dapat, dia terhalang ya. Tadi dalam kasus harta si kakek ya. Kemudian kalau orang tua kita punya utang, kan dibilang nanti ahli warisnya, ahli waris orang tua punya utang berapa ya? 200.000? Enggak, 20 juta. Waduh ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ya. Tapi kalaupun misalnya tidak terpenuhi juga, ya bukan kita yang nanggung sebenarnya. Ya. Karena yang sebenarnya yang menanggung itu pada dasarnya yang bersangkutan. Jadi yang setelahnya itu berusaha sesuai kemampuan. Jelas? Makanya kita jangan sampai meninggalkan beban kepada anak cucu kita. Nah, kalaupun mereka nggak bisa, ya mereka nggak nanggung. Karena yang ngutang siapa dulu? Kita kan? Demikian. Jadi ini yang menjadi harus kita pahami. Pada dasarnya yang mengutang itu tanggung jawab dia, gitu kan? Nah, ketika dia punya anak, berpindah tanggung jawab itu semampunya, semampu anaknya. Kalau nggak mampu ya udah, gimana lagi? Mau dipaksain gimana lagi? Nanti yang ada dia bisa. Nah terus gimana? Ya pas tanggung jawab dia ya. Kalau bisa ada orang lain atau yang bisa apa namanya membantu lah. Ya, tapi pada dasarnya ya yang menanggung itu adalah orang yang. Contoh misalnya ada pejabat. Wah, dia orang kaya. Wah, tiba-tiba ternyata utang dia 1 T gitu kan. Nah, anaknya boro-boro 1 T, kaya juga sih ya, tapi dia punya uang cuma 2 miliar ya. Dia bisa bayar misalnya 1 M, 1,5 M, selebihnya buat keluarganya. Apakah dia berdosa? Enggak. Jelas ya, Pak? Jadi tetap yang menanggung itu pada dasarnya adalah yang bersangkutan. Adapun ahli waris setelahnya yang membayar semampunya. Ya kalau utangnya sampai triliunan gimana bayarnya kan begitu. Bingung kan? Iya, jelas? Lagi? Cukup ya. Cukup ya? Baik.